Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di pertemuan bulanan warga perumahan Mega Asri yang kali ini membahas beberapa agenda. Yang pertama adalah terkait koordinasi gugatan pengacara atas nama saudara Joni Arianto. Kemudian yang kedua kegiatan 17-an. Yang ketiga adalah update kas warga, nanti akan disampaikan oleh baik. Untuk yang pertama kita berikan kesempatan kepada Pak RT untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata mungkin untuk terkait dengan agenda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul dalam rangka bulanan dan ada hal yang penting akan dibicarakan di sini. Kami atas nama Ketua RT 08 RW 4 atas tadi diundang oleh Pak Yusuf, terima kasih. Dan tidak lupa juga marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah dekat nikmat kita, nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat kecepatan. Kecepatan inilah yang kita akan kita maknai. Yang penting adalah kita hidup rukun. Dan tidak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih. Dan kami hormati Bapak Pengacara. Alhamdulillah kita namanya beritahu sama tamu-tamu semuanya, kami warga negasi yang kami cintai dengan tamu undangan Pak Buat. Terima kasih atas hadirannya. Tentunya kita juga ada acara juga, yaitu acara panitia 17-an. Alhamdulillah kita membagi waktu. Dan mohon maaf kalau kita tidak sampai tuntas, tapi cuma kita serahkan kepada koordinator di sini adalah Pak Ustadz Yusuf. Menanggapi masalah ini memang ini sangat pelik sekali. Sudah berapa kali kan bulan Februari ya Pak Yusuf ya. Tempori memang sudah membuka kesempatan untuk membuat surat nikah siri yang ternyata keabsahannya kurang valid. Jadi Pak, jadi mudah-mudahan ya dengan bantuan Bapak kita selesaikan secara kekeluargaan lebih baik daripada kita sampai ke tingkat hukum. Itu akan merepotkan juga Pak. Ya kalau memang bisa nih usulan saya suatu saat suatu datang tinggal ada dua pilihan, apakah lanjut atau sampai di sini, ya kan Pak? Kalau sampai di sini ada suatu keharusan yang harus dipenuhi. Anggap aja surat nikah kemarin kita tidak ada, betul nggak Pak Jo? Kita kembali ke titik nol lagi dengan catatan siapa yang menikahkan diri, siapa saksinya dari pihak laki, siapa saksi pelakuan, dan surat izin dari istri asli, betul nggak Pak? Dan ada perwakilan dari mediasi atau kita siapapun di sana bahwa inilah bentuk surat yang asli seperti ini. Mana ternyata dalam konteks Pak Yusuf orang-orang yang tanda tangan itu tidak merespon Pak, maka kita anggap itu tidak sah gitu. Jadi mudah-mudahan sih kita selesai dengan secara damai dan keduanya itu akan lebih enak lagi, karena itu menyangkut warga kita juga ke depan. Siapapun yang menang juga akan jadi masalah, yang menang juga dia yang salah, yang jadi kekeluargaan kita. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan damai, mungkin dengan izin Allah semua akan berjalan sesuai yang kita harapkan, mudah-mudahan. Tapi semuanya tinggal tergantung dari Pak Yurinya, betul Pak Yusuf? Kalau memang buat niat baik, udahlah, harus kita ketemu beberapa orang dengan perwakilan kita sekarang ini akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Begitu mudah-mudahan apa yang kita baik akan mendapatkan izin Allah. Begitu kami atas nama Ketua RT yang memang di sini sudah saya serahkan kepada Pak Yusuf sebagai koordinator dari Kalbri, karena kebetulan saya Ketua RT pegang 5 perumahan Pak.
menjadi sangat-sangat berat sekali. Pagi pun kita baru menyelesaikan masalah sampai ke polsek juga, masalah keluarga di Mega di Spring. Alhamdulillah clear. Belum lama menyelesaikan di kantor juga yang masalah sini juga. Jadi mudah-mudahan malam ini kita selesaikan. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan akan berluntang-luntang. Kasihan Pak Yusuf, beliau adalah seorang yang sibuk, bukan waktunya habis di sana kemari. Mudah-mudahan itu ialah namanya inisiatif saya, tapi semuanya tergantung dari bapak-bapak warga delegasi. Yang penting kita adalah sepakat dan sepakat kita, musyawarah kita, apa yang harus menjadi titik temu yang terbaik buat kita semua. Apapun alasannya, tetangga adalah saudara masyarakat. Nah, kalau sama tetangga pun kita tidak bisa berkomunikasi, apa jadinya ya? Maka itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan semua dengan bimbingan Pak Ustadz kita, Pak Yusuf, semua berjalan dengan baik. Mohon maaf Pak Kuat juga sebagai yang punya wilayah, mudah-mudahan semua bisa baik. Untuk itu kami atas nama RT mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang baik, kita mohon maaf, dan kita bisa mungkin tidak bisa selesai karena kita mau ada acara pembuatan panitia di perumahan sebelah. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih Pak RT atas beberapa tadi arahannya. Yang berikutnya adalah akan disampaikan oleh Pak Yusuf sebagai koordinator perumahan. Ini yang kami hormati Pak pengacara Pak Yoyo, kemudian Pak RT Pak Kuat sudah hadir, kemudian Pak RT Pak Agus Sumoyo dan Bapak Ibu yang sudah pernah hadir pada sore hari ini. Mungkin itu pengantar dari Pak RT. Monggo Pak Ustadz yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Pak Agus Kaswoyo, RT 8 RW 4, Bapak Kuat, yang kami hormati sebagai sesepuh dan developer perumahan Mega Asri Agensi, Bapak Yoyo sebagai pengacara muslim yang akan membantu warga kita di tempat ini dengan tulus ikhlas hadir di tempat ini demi kebenaran, normatif, kebaikan bagi kita semuanya. Kepada Bapak Ibu yang hadir di balai pertemuan Mega Asri yang berbahagia, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini tak lain tak hanya untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu meluruskan berbagai macam perkara yang menurut kita ini adalah suatu hal yang urgen. Dulu di Blok E ya kita dulu juga menangani, pernah di Blok E 3 sini satpamnya sampai kena kelindes gitu, kabur karena pertengkaran hebat di Blok E sini ya, Blok E 3. Kemudian kita juga pernah menggerbek di Blok C yang notabene pernikahan siri ternyata kumpul kebo di Blok C 21. Sekarang ini juga sama ya, sudah saya bikin kronologinya 13 lembar itu saya mengingat bagaimana kronologinya, saya simpan semua chat-chatannya karena sepertinya ini memang orang ini akan semakin alot sebagaimana masuknya ya
di tanggal 11 Februari melalui Mas Ganjar ya, hanya dengan WA gitu ya, dan berakhir sebenarnya di tanggal 25. Jadi sudah ada suratnya secara resmi dan kita sudah juga koordinasi dengan Babin Kantipmas. Hari ini sebenarnya mau hadir karena ada laporan Polresta, jadi SMS Japri lewat saya, tapi tetap monitor. Yang jelas dari Babin Kantipmas sangat mendukung sekali ya. Yang jelas kalau tidak ada bukti surat KUA itu jadi jangan diterima gitu, karena banyak kasus yang seperti itu. Perkaranya kita kan hanya sekedar ingin ya nanya ya, karena itu kewajiban bagi kita, nanya KK, nanya KTP ya kan, nanya surat nikah, yang itu yang sudah dilakukan di perumahan ini dan sudah disampaikan semuanya kepada Joni ini ya, Arianto ini, dan sudah datang ke rumah ya. Ketika itu ada kasus selanjutnya, yaitu membawa botol minuman atau miras itu. Nah, puncaknya di situ ya. Maka pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kemarin ada SMS ke istri saya ya, paling tidak bunyinya adalah membawa masuk laki-laki yang sudah tertulis di sini, dan di situ juga ada saksinya ya. Jadi istri saya juga sebagai saksi, saya juga sebagai saksi. Ini kayaknya akan, rencananya sepertinya dia juga akan membuat gugatan ya, dari surat yang sudah kita layangkan dan sudah ditandatangani, yaitu poin membawa laki-laki keluar masuk rumah ya. Jadi sudah ada saksi kuncinya. Jadi istri saya, kemudian marbot masjid, kemudian Mbak Dani juga melihat hal itu. Udah 4 saksi hal itu, kalau memang dia mau ngusut seperti itu. Yang jelas pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sepakat kemarin waktu di masjid juga sudah memberikan klarifikasi, dan kami juga bawa kepada Bapak Yoyo. Sebenarnya ada 4 kategori di situ, yaitu bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus perumahan dilakukan melalui mediasi konsultasi dengan otoritas yang berwenang. Jadi penggerbegan itu sebenarnya lisan sudah, tulisan sudah 2 kali kita sudah lakukan hal itu, dan itu juga bersama Pak Agus sebagai RT di sini dan dimonitor oleh Babin Kantipmas. Kemudian kami menolak kedatangan saudara pada hari Jumat 13.30 jika kehadiran saudara tidak bersama dengan klinnya atau Joni Haryanto. Kami menyepakati untuk memberikan surat jawaban klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak saudara. Tadinya ada nomor 3. Nomor 3 itu adalah kalau klarifikasi ini diterima maka selesai permasalahannya. Tapi kata adik saya yang reserse, diberikan arahan itu dihapus. Kan nomor 3-nya normatif saja. Kita kan bersama warga masa kalah gitu. Jadi kalau bisa itu dihapus aja. Maka nomor 3-nya diganti. Jika melanjutkan permasalahan ke tingkat hukum selanjutnya, maka kami pun siap menuntut balik atas fitnah dan pelanggaran-pelanggaran berat yang telah dilakukan oleh Joni Haryanto yang menempati Blok B16 dari awal menempati 11 Februari sampai 25 Mei 2025, termasuk kami klarifikasi yang bersangkutan untuk meminta pihak kami menikahkan dengan seorang yang diakui istrinya berikut dengan informasi bohong lainnya kepada pihak kami. Dan sampai hari ini dari tanggal 26 kami kirim surat dan sudah saya konsultasikan kepada Bapak Yoyo, sudah diperbaiki semuanya, dan sampai saat ini belum ada balasan suratnya Pak Yoyo.
Cuman sumbang SMS kepada istri saya dan Pak Yoyo juga sudah menyampaikan jangan dibalas baik video call, SMS maupun telepon. Kemudian saya konsultasikan juga kepada Pak Anom yang di Perumahan Ketapang. Beliau juga punya kantor dimanapun juga banyak kantornya. Dan sebenarnya mau hadir ke sini, tapi ada acara juga ke Yogyakarta, ya, asistennya yang akan membantu juga. Tapi beliau salam hormat kepada Pak Yoyo sebagai senior, sip, oke, gitu, menyampaikan seperti itu, salam hormatnya. Beliau juga kalau dibutuhkan nanti asistennya juga siap membantu untuk warga perumahan Mega Asri Regensi ini. Mungkin pengantarnya itu. Nah, barangkali nanti ada surat ini kita sudah yang poin 3 ini, yaitu nantinya kita akan ya istilahnya permasalahan ini harus naik banding gitu kalau nanti ada surat selanjutnya, dan kita sudah mempersiapkan yang sudah arahan dari Pak Yoyo, ada fotonya, ada kop suratnya, ada rekamannya, ini sudah kita rekam juga. Kemudian nantinya ini sebagai apa namanya, bukti ya bahwa kita warga ini menggugat gitu. Karena saat ini yang diserang kan person ya, person saya pribadi begitu. Maka saya juga bikin kronologinya semuanya, bagaimana kita juga harus bersatu, jangan sampai istilahnya itu kebatilan itu kalah, kebenaran itu kalah dengan kebatilan ya. Yang semula memang dia itu pasangan selingkuh yang tidak ada surat-suratnya gitu kan. Kemudian kita diberi kesempatan lagi seminggu, ternyata ketika kita beri arahan tetap saja tidak yang Pak Joni itu tidak menghiraukan apa yang sudah kita sampaikan ya. Jadi menikahnya juga salah juga, jadi kiainya juga nggak tanda tangan ya, saksinya katanya di kalangan pesantren juga materainya tidak masuk pada materainya gitu kan, walinya adalah ibunya sendiri gitu kan, kalau secara hukum kan seperti apa gitu. Kemudian kata Pak Agus yang polisi menyampaikan bahwa jangan diterima ya, tetap harus konsisten, warga perumahan Mega Asri harus pada surat nikah saja yang sah, tidak hal yang seperti itu. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Monggo nanti ada pengacara muslim ini menjelaskan hal itu. Yang jelas saya sudah membuat kronologi dari tanggal 11 sampai tanggal 25 ini ya, dan panjenengan sudah membacanya bagaimana itu kronologinya. Monggo kita tanggapi. Nanti kalau sudah kita tanggapi, maka nanti kita akan masuk kepada poin nantinya itu, yaitu gugatan ya, atau tuntutan balik kepada pasangan Kumpul Kebo Joni Arianto dan Diah Rismawati ini. Yang jelas menurut saya ini yang ngotot ini menurut saya ini adalah perempuannya gitu, agar bisa bertempat tinggal di sini gitu. Sedangkan kita kan inginnya bagaimana dari awal sampai akhir itu bisa kooperatif gitu ya, ngasih KTP, ngasih kakak. Saat ini yang ngasih kakak adalah istri sahnya gitu, sedangkan dari yang Diah Rismawati itu belum ngasih kakaknya gitu kan, kartu keluarganya. Nah ini yang menjadi perhatian bagi kita, termasuk nanti kalau kita menggugat juga kita sepakati bersama ada penggunaan denda yang dituntut jika dikabulkan suatu saat nanti. Jadi ini pertarungan antara hak dan batil ini harus kita mulai gitu ya. Jangan sampai kita ini kalah gitu ya. Mereka sudah nge-move ke kita, ke perumahan ini, sedangkan kita ketakutan gitu. Paling tidak kita jangan takutlah untuk hal-hal yang seperti ini.
ya kita harus juga siap mempersiapkan hari ini juga, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini bisa membuahkan hasil itu. Termasuk nanti ada penggunaannya dari denda-denda itu. Kemudian saya juga ya membikin sanksi-sanksi dalam Islam, tapi nanti monggo Pak Yoyo nanti akan menjelaskan bagaimana ya tentang permasalahan ini agar bisa permasalahan ini selesai, atau nanti kita dari sana barasan lagi klarifikasi. Kita sudah siap begitu dengan berbagai instrumen yang kita siapkan. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Monggo kita sama-sama untuk mencermati. Ini adalah poin penting bagi kita kumpul di sini untuk menyamakan sebuah persepsi. Jangan sampai kita ini takut gitu terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah ada di perumahan ini. Baru kali ini ya perdana di perumahan ini digugat gitu ya Pak. Ya, maka kita juga harus bersama-sama melangkah satu tujuan untuk menciptakan kedamaian di perumahan ini. Termasuk ya pendiri perumahan ini Pak Kuat juga, monggo nanti memberikan arahan kepada kami bagaimana orang-orang yang kumpul kebo di sini kemudian kita tidak peduli, maka kita akan kecipratan dosanya sekampung ini atau seperumahan ini. Sangat dahsyat sekali perzinahan ini. Itu dulu mungkin pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk berikutnya beralih arahan dari Pak Yoyo ya, untuk menyampaikan barangkali kesimpulannya kira-kira apa yang harus kami lakukan, terutama mengelola perumahan gitu, mengurus perumahan ini karena terus terang baru pertama Pak sebelumnya kalau sudah ya sudah, ini ternyata masih mau diperpanjang ya, mungkin itu Pak Yoyo. Terima kasih. Pak Kuat dulu apa? Sepuh perumahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ustaz Yusuf sebagai pimpinan lingkungan, yang kami hormati Ketua RT 8 RW 4 Pak Agus, yang kami hormati pengacara dari Pak Yusuf dari warga, yang kami hormati saya tidak bisa menyebut satu-satu Bapak Ibu sekalian warga perumahan Mega Asri Karangtengah. Yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore malam hari ini kita masih diberi hidayah kekuatan kesehatan sehingga bisa berkumpul di balik RW ini. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, serta kepada keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Yang paling utama saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Ini yang sebesar-besarnya kami dimungkinkan untuk supaya hadir di sini, dan kami baru bisa hadir hari ini tentunya dari beberapa kali rapat, karena sebenarnya kami juga hanya warga biasa. Jadi kalau Pak Ustadz Yusuf tadi menyampaikan ini sebagai penguasa perumahan, karena kami juga masih, artinya dari sisi agama kami harus banyak belajar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait yang disampaikan kronologisnya Ustadz Yusuf sebagai pimpinan lingkungan di sini, ini merinding saya dengar. Artinya kenapa saya merinding? Saya di Firdaus SD sebagai ketua RW Pak Ustadz. Jadi kasus seperti ini kebetulan di tempat kami juga terjadi, dan alhamdulillah bisa diselesaikan. Namun dengan kekeluargaan, artinya bahwa dukungan dari warga itu kami waktu menyelesaikan, artinya warga sepakat semuanya. Dan moga-moga di Mega Asri ini juga harapannya dukungan dari warga, tentunya tadi sampaikan ini sudah perlawanan antara batil dan kebaikan dan keburukan.
Jadi artinya saya sepakat yang disampaikan Pak RT tadi bahwa penyelesaian yang terbaik adalah dengan kekeluargaan tentunya. Artinya Pak Joni dalam hal ini adalah warga baru yang tentunya di sini ada kaidah aturan-aturan lingkungan ini yang tidak tertulis tentunya, yang harus ditaati oleh Pak Joni tentunya. Apalagi kita sebagai seorang muslim dan muslimat kan sudah otomatis menjadi aturan lingkungan dalam hal ini. Seperti disampaikan di sini di kronologisnya kalau saya baca banyak pelanggaran dari sisi syariat. Artinya bahwa ini Nyun Sewu kalau boleh kami sampaikan, kalau Daniel Pak Ustadz yang lebih tahu bahwa ketika ada kebatilan, kemaksiatan yang tidak segera diluruskan maka akan berdampak terhadap lingkungan baik yang taat agama maupun apalagi yang tidak. Ini salah satu mungkin sudah terjadi dan kisah-kisahnya Ustadz bisa menyampaikan terkait hal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin kami kebetulan sebagai pengembang di sini tentunya kami juga terdampak dengan adanya hal ini, ya kami sangat mendukung untuk penyelesaiannya. Tapi yang prioritas adalah penyelesaian kekeluargaan. Tolong dipertemukan ini Pak Joni dipanggil dan disampaikan Pak RT, saya sepakat apa mau Pak Mata ada perwakilan ini dialognya udahlah kita tidak perlu pengacara. Jadi kalau bisa diselesaikan Pak Mata. Artinya bahwa bukan Pak Joni salah, artinya sebagai warga baru tentunya di sini ada aturan lingkungan yang harus dipatuhi. Tentunya yang sudah disepakati oleh warga, tentunya Pak Ustadz ini sebagai pimpinan lingkungan. Nah, aturan-aturan ini tentunya kan sudah disepakati warga. Jadi Nyun Sewu kalau bicara syariat mungkin Pak Ustadz, mungkin Pak pengacara ini akan lebih tahu persis mungkin di dalam nanti apa jawaban dari apa pengacara dari sana. Sebenarnya ini penyelesaiannya menurut saya tidak perlu pakai ribut-ribut pengacara dan lain-lain, tapi sana terlalu motor. Sebenarnya kalau saya boleh sampaikan, harusnya Pak Joni yang ngalah. Penyelesaiannya seperti apa, warga mintanya seperti apa, ya ketemu saya harus bagaimana. Nah ketika ada jawaban bagaimana misalnya dari warga, oh ya panjenengan sudah nikah aja resmi tinggal menempati. Dan tentunya Pak Joni ini di sini kan akan menjadi warga. Tetangga adalah saudara. Jadi Pak Ustadz yang ditahu, tetangga adalah saudara nanti. Ini tentunya kalau terjadi apa-apa kan apa yang ada sebelum sing ada mau ditelepon kan. Pertama ini tetangga ini akan menanya. Baik, mungkin saya tidak akan panjang lebar. Saya sepakat ini yang disampaikan Pak Ustadz, Pak Agus dan yang lain tadi yang sampaikan bahwa kalau bisa penyelesaian kekeluargaan. Mungkin sebelum jawaban ini diserahkan, mungkin kalau bisa Pak Joni dibayarkan ada yang memediasi, ada mediatornya untuk apa memfasilitasi. Artinya kalau bisa tidak usah apa sampai ke pengadilan lagi, kalau bisa tadi sampaikan Pak RT saya sepakat. Karena kita sesama muslim lah kalau bisa jangan sampai. Tapi saya juga sepakat dengan Pak Ustadz, kalau sana terkeras kepala ini sesuatu hal yang melanggar syariat, hukumnya sudah hukum Allah kalau saya boleh ngomong. Tapi kalau bisa diselesaikan untuk keluargaan, saya sangat sepakat diselesaikan dengan itu saja dari kami, dan mohon maaf kalau kami salah dalam menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd. Ustadz Yusuf yang saya hormati, para petinggi-petinggi di RW 4 ya Pak ya, RT 8 dan seluruh tamu undangan yang kesempatan hadir pada malam hari ini, tidak bisa saya sebut satu persatu, yang insya Allah semua dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah atas ridhonya pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa silaturahmi di tempat ini untuk bersama-sama menyelesaikan atau membahas masalah yang terjadi di lingkungan perumahan Mega Asri ini.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, pada sahabatnya dan pada umatnya, termasuk kita semua insya Allah yang senantiasa istiqomah mengikuti dan melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbal. Para Ibu Bapak yang saya hormati, satu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan sedikit menyampaikan beberapa kata-kata dan pandangan terkait dengan masalah yang terjadi, yaitu antara Pak Joni dengan lingkungan Megasri. Sebelumnya saya mengenalkan, nama saya Yoyo Bijatmiko. Rumah saya di Jalan Gerilya Tanjung nomor 287 Gaya Barat ya. Paling gampang itu Pegadaian, seperti timur Pegadaian, atau yang sekarang paling baru bakso. Yang sekarang paling baru adalah bakso Gerilya, itu yang paling baru. Beberapa waktu lalu Pak Joni, maaf, Ustadz Yusuf datang ke rumah saya atas referensi dari Pak Hartono ya Pak ya. Pak Hartono teman saya yang punya butik Jayanti itu dulu bareng-bareng di Dinas Pendidikan selaku pengawas sekolah. Terus saya juga tadinya mengenal Ustadz Yusuf, tadinya nggak kenal ya, alhamdulillah sekarang jadi saudara, sahabat dan sebagainya. Menyampaikan permasalahan karena disurati oleh seorang rekan advokat yaitu Pak Agam ya, mewakili atau sebagai kuasa hukum dari Pak Joni. Nah ini sudah kalau mau menggunakan advokat jadi sebenarnya harus tarung sama-sama advokat gitu ya. Tarungnya advokat sama advokat gitu ya. Kalau advokat dengan warga bisa juga warga apa namanya ya bisa juga ditekan atau mungkin dipermainkan macam-macam gitu. Kalau advokat kan bodoh-bodoh ngerti nih gitu loh, ngerti saya sama perguruan mungkin macam-macam gitu tadi. Tapi saya di sini saya bilang sama Ustadz kalau memang bisa saya di belakang layar dulu. Jadi belum dulu ada surat kuasa gitu. Kalau memang sudah muncul memang harus ada surat kuasa. Itu kalau polisi senjatanya kan pistol ya. Kalau hakim senjata kan palu gitu ya. Kalau jaksa KUHP gitu. Kalau pengacara kan senjata adalah surat kuasa. Saya juga jadi RT Pak. Saya juga RT di Tanjung itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, prinsip seorang pengacara adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah bisa diselesaikan, ada dua cara, bisa dengan litigasi yaitu melalui pengadilan atau proses hukum yang ada di Indonesia, atau non litigasi itu melalui mediasi, melalui kelas dan non itu. Kita memang sepakat, kalau saya sepakat dengan Pak Bua dan Pak RT, kita menggunakan istilah non litigasi, kita musyawarah dulu atau mediasi dan keluarga dulu. Kalau sudah masuk ke ranah hukum, itu kabeh jadi capek semuanya ya. Dan jadi apalagi ini barang aib ya Pak ya, mohon maaf ya, ini kan aib ya. Jadi Pak, apalagi masalah perselingkuhan, masalah perzinahan itu kalau dibuka di pengadilan kan aib. Warga ada masalah, tapi yang bersangkutan yang aib tersebar di mana-mana. Oh itu ternyata begitu, ternyata begini, kan jadi masalah buat sendiri. Hanya sepakat usulan Pak Ted betul sekali, kita undang Pak Joni dan istrinya tanpa pengacara. Meskipun dalam surat disebutkan semua harus berhubungan dengan pengacara gitu Pak ya. Karena yang dibidik adalah Ustadz, maka yang undang jangan Ustadz, tapi ketua RT gitu. Kalau Ustadz nanti sana pasti melibatkan pengacaranya, karena di sana disebutkan, saya baca bahwa semua administrasi, semua komunikasi sudah harus melalui saya pengacara gitu ya. Nah kalau bisa Pak RT ngundang Pak Joni, ini sebelum kita pada masalah ya, ini yang selalu undang Pak Joni dan istrinya tanpa diberi pengacara, dan dari sini perwakilan warga, Pak Ustadz, kemudian Pak RT sebagainya untuk membahas ini ya. Tapi betul karepnya mau bagaimana gitu loh. Kan Pak Joni dan istrinya tidak sehari dua hari tinggal di sini ya, karena kalau memang mereka berniat baik kan tinggal lama di sini. Nah kalau sejak awal sudah membuka front untuk perang itu ya,
tidak akan nyaman tinggal di sini. Itu begitu. Nanti kalau sejak awal sudah baik-baikan dengan warga, insya Allah ada apapun pasti akan ditolong oleh warga, kan begitu. Jadi monggo ini salah satu solusinya adalah seperti sampaikan Pak Ustadz, coba undang Pak Joni dan dia kesini, yang undang Pak RT, jangan Ustadz. Ya, kalau Ustadz sana, kalau pasti Joni akan bilang sama penguasa hukumnya dan pasti mendampingi. Lah kalau nanti yang datang Ustadz ini sama Pak RT tanpa kami, nanti ya bisa dibentur-benturkan oleh sana kan gitu. Makanya dulu Pak Joni dan perempuan itu diundang oleh Pak RT, kemudian Ustadz juga diundang tangan-tangan, ya monggo terserah yang anu aja. Di sini juga nama apa bagus sekali ini. Iya. Maaf, saya usul kalau diizinkan saya ikut nggak apa-apa. Nggak apa-apa, monggo. Jadi beberapa unsur pengembang, unsur RT, unsur koordinator, karena gitu Pak ya. Nanti dibahas. Ya istilahnya. Pak Ustadz, nanti saya itu. siap. Jadi yang tantangan RT, jangan Pak Joni. Itu maaf, jangan Ustadz Yusuf. Nanti kalau masih diberikan pada kuasa hukumnya ini, oh nih saya harus ikut ini, gimana? Malah repot itu lah. Kalau ikut ya saya ikut. meskipun dia ikut ya kita cancel aja. Ya cancel aja. Kami tolong nggak masalah Pak. Itu nggak perlu Anda gitu. Iya, betul sepakat. Datang gitu. Jadi kalau datang pengacaranya dan maaf kami tidak mengizinkan saudara untuk ikut rapat. Saya melihat karakternya pasti dia akan mentang-mentang Pak, melihat karakter pengacaranya Pak gitu. Ngajar buat Iya, enggak. Pokoknya dibaik aja, mohon maaf kami ini mau musyawarah kekeluargaan tanpa didampingi oleh pengacara. Gitu aja. Mohon panjangan di luar atau monggo di mana monggo, tapi jangan ikut bersama-sama dalam mediasi ini kan gitu ada. Itu Pak, nanti Pak RT yang tanya, ya intinya Anda mau tidak di sini, kita punya aturan. Ya. Anda jangan bukan kami yang ikut aturan Anda, tapi Anda ikut aturan lingkungan kan gitu loh, itu begitulah. Nah sekarang ada masalah begini, maunya bagaimana kan gitu Bang ya? Jangan itu, bagaimana? Sudah kami yang penuh aja, ya monggo diberi waktu kan gitulah. Gitu Pak Ustadz ya, itu gitu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa mohon Allah selesai dengan baik-baik saja. Jangan sampai ada kerana hukum. Nanti kan kalau itu meskipun misalnya kita laporan perzinahan itu juga harus hati-hati karena perzinahan itu ada bukti-buktinya, kan itu ada masuk delik aduan ya, bisa dari suami, istri atau orang dirugikan itu ya kalau perzinahan. Karena orang yang belum nikah harus tidak boleh dipasalkan dengan perzinahan, bukan itu ya, tapi sudah nikah lah yang perzinahan itu. Nanti kita bicara sampai ke sana kalau saatnya, mudah-mudahan tidak sampai bicara masalah itulah gitu. Kita Mas Joni datang sini nih, ya Pak saya akan ponis semuanya, saya minta waktu sekian hari, rampung mana gitu Pak ya, tidak berlarut-larut kayak gini. Begitu, jadi sebenarnya solusinya kayak gitu dan kami siap membantu dengan semampu kami dan mohon maaf Bapak Ibu itu bisa berpikir bayar saya berapa, nggak usah berpikir kalau nanti suatu, nggak usah dipikir masa itu. Mohon maaf saya bukan pamer tapi saya sudah jalani sanangani kasus di Bantar Kawung Bumiayu itu kamu ya. Kasusnya pelecehan seksual orang tua pada orang yang dekat ya. Yang pelakunya adalah Ustadz atau Kiai. Dilaporkan bahwa dia telah melakukan seperti itu, kemudian musyawarah nggak bisa, akhirnya saya membuat laporan ke Polresta Brebes gitu ya, Polresta Brebes karena kalau masalah perlindungan anak kan di Polsek tidak ada, harus masuk ke Polres. Kemudian kakak dari pelaku itu kan orang kuat di Brebes, orang kuat lah, nggak usah saya sebutkan sebagai apa, nggak usah orang kuat. Bukan kuat ini ya? Iya, bukan orang kuat itu dalam posisinya sebagai di sana. Mengatakan tidak mungkin adik saya di penjara, karena itu anak fitnah aja. Setelah kami laporkan, kemudian kok tidak ditahan, sudah ada bukti, ada saksi, tidak ditahan. Akhirnya saya membuat surat permohonan kepada Kapolres dan kasatnya bahwa terlapor terancam hukuman 12 tahun penjara, maka harus dihukum.
Makanya juga pengaturan juga jadi kalau seorang diancam hukuman minimal 5 tahun harus ditahan. Iya, begitu. Undang-undangnya kalau ancam hukuman 1 tahun kok dibiarkan bebas seperti sesuatu yang tidak benar. Saya nggak tahu ceritanya. Artinya nyurati ditahan di Polres sana. Ditahan, kemudian kakaknya mulai bingung, akhirnya utusan kuasa hukum dari pelaku itu datang ke rumah saya cerita sama Ustadz. Pertama kali tidak menyampaikan tentang apa maksudnya, kedua kali mulai menyinggung-nyinggung perkaranya, ketiga minta saya mencabut laporan. Dia sudah membawa satu tas uang. Pak ini saya bawa uang 750 juta. Saya lihat Pak ini uangnya, ini Pak Yoyo nyabut laporannya gitu. Aduh, saya nggak bisa nyabut ini karena orang tuanya di Palembang, untuk korban di Palembang kan gitu. Ini 500 untuk korban, 250 untuk Pak Yoyo, untuk saya waktu itu ya. Jadi batin siapa orang pengen butuh 250 juta itu ya. Tapi saya alhamdulillah hati saya masih dibimbing oleh Allah sehingga saya tidak sampai menerima uang itu. Saya sampaikan ini orang tuanya di Palembang. Ya udah Pak Yoyo ke Palembang. Akhirnya saya ini macam-macam Palembang pulang tidak berhasil karena mati orang tua menghendaki proses hukum tetap dilanjutkan gitu. Nah itu sehingga karena yang diadukan adalah seorang kiai, maka saya ngundang kiai sekecamatan. Ini sedikit cerita ya biar ada gambaran ya. Kecamatan intinya minta masukan dan minta saran dan minta izin direkam, saya rekam semuanya. Ada 11 kiai yang datang saat menyampaikan bahwa ini yang kita adukan adalah kiai, bagaimana menurut panjenengan semuanya. 11 kiai itu menyampaikan sepakat dilanjutkan proses hukumnya, saya rekam. Saya mantap ya, artinya proses sidang-sidangnya hanya divonis 8 tahun penjara. Jadi yang melas itu loh, umur 50 tahun divonis 10 tahun penjara. Gitu loh. Keluarganya juga sama, hanya itu ya nikmat dunia sesaat saja, tapi akibatnya keluarganya menanggung malu, kemudian malu dan sebagainya. Jadi itu gambaran seperti itu. Sudah terkenal jadi orang tidak terkenal yang tidak baik kan itu ya. Oh Ustadz itu begini gitu. Jadi kalau keluarganya sudah yang tahu hanya yang datang aja. Jadi kalau sudah saya pengadilan kan banyak orang tahu kan di media itu loh, oh itu begini ini kan jadi malu semuanya kan gitu. Itu jadi mudah-mudahan ini cerita ini membawa inspirasi bahwa kalau bisa kita sepakat untuk mediasi dulu. Tapi yang undang Pak RT, kami di belakang layar. Tapi jadi tidak usah kalau saya nanti satu ketika kalau terpaksa harus jadi kuasa hukum di warga ini, ya ada surat kuasa, kemudian Bapak Ibu tidak usah mikir saya bayar, tidak usah. Jadi patut diberpesan dan dibayar Rp1 pun. Dari waktu nangan kan tidak dibayar Rp1 pun, yang penting saya ditransportasi dari Purwokerto ke Brebes pulang pergi, yang wayang mangan dipangani kan gitu aja, udah rampung sampai divonis. Alhamdulillah saya nggak terima uang Rp1 pun gitu. Juga gitu Ustadz ya, nggak usah pikir iya bayar pengadilan, nggak usah mikir gitulah. Jadi kalau Mas Joni bayar berapa puluh juta ke Pak pengacara silakan, mungkin punya uang. Di warga nggak usah mikir seperti itu. Insya Allah apa yang saya kerjakan lillahi ngalah, dan mudah-mudahan Allah ridho sehingga menambah amalan saya. Kalau suatu ketika saya harus menghadap kepada Gusti Allah gitu aja. Ini aja karena saya punya prinsip ilahinas arahum linnas gitu ya gitu. Jadi sebaik-baik orang ada selalu bermanfaat dan berbaik pada orang lain. Itu prinsip saya kayak gitu. Jadi monggo malam ini nanti siapa yang akan mewakili kan gitu Pak ya. Kemudian kapan dilaksanakan, dan nanti yang undang adalah Pak RT dengan catatan undangan pribadi. Tidak, kalau pengacara datang mohon Pak RT tegas, mohon maaf Pak pengacara tidak boleh masuk gitu. Gitu aja Pak. Itu nanti saya baca semuanya. Ini kan antisipasi ya Pak Ustadz ya. Antisipasi kalau memang harus berlanjut karena gitu ya. Dalam persidangan ada namanya pengaduan dulu. Kalau itu pengaduan, dan nanti kalau tanggapi masuk pada laporan, kemudian dilaporkan, kemudian ada penyelidikan, kok sudah ada tertangkap, ada penyidikan dibuat BAP, P21 lengkap semuanya, kirim kejaksaan,
lengkap, jaksa setuju sepakat, jaksa kirim ke pengadilan. Pengadilan membuat tim majelis hakim, jadwal dan majelis, itu begitu prosesnya seperti itu, dari pengaduan, pelaporan, kemudian penyelidikan, penyidikan, meskipun tidak harus selalu semuanya dilalui, tapi minimal itu adalah tahap-tahap yang dilalui, tapi tidak semuanya begitu. Makanya nanti ada pengaduan dulu dari warga, ada pelaporan dan sebagainya. Itu gambarannya, gitu ya, gambaran dari ini. Demikian dari saya, mungkin kita diskusi aja lah ya, diskusi aja. Dan ternyata ada temannya anak saya ini, Mas Cito nih, anak saya dulu di Ananda, sekarang pindah di tempat lain. Nah, John itu di Ananda. Oh iya, enggak masalah, nanti kan lebih tahu jadi. Tapi saya nggak akan menyebut-nyebut nama anak saya. Yang disebut Mas Dito aja, Pak. Iya. Oh iya, Mas Dito. Karena saya manajer di sana, mau tahu ya. Terus pindah gitu. Nah di bawah dokter Dian. Dokter Dian itu dokter perempuan, bukan laki-laki gitu. Dan saya nggak tahu dokter Dian dokter apa ya? Dokter umum ya, Itu aja Bapak Ibu semuanya, monggo kita sharing aja, diskusi. Mohon nanti siapa yang mewakili dari pengembang, dari koordinator, dari RT. RT mungkin sekretarisnya juga dilibatkan untuk nanti. Kemudian dari sana Pak Joni, kemudian perempuannya, mungkin kalau perlu ibunya atau siapa yang memang berkaitan dengan kasus ini. Tapi tidak boleh membawa pengacara. Gitu Bapak Ibu semuanya, monggo kita diskusi sambil medang. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.